Selamat malam, shalom buat kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Iman, Tolak Kebenaran. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus bersama dengan kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaannya." Pagi itu kami tidak naik tram ke sekolah kami. Gantinya kami pergi ke kota, ke universitas. Kami menemui nasib yang luar biasa. Dalam tradisi Inggris yang baik itu, para guru kami hanya mempersiapkan kami untuk mengikuti ujian, sedangkan orang lain duduk tenang menandai kertasnya. Hanya orang-orang yang telah mengalami hal seperti itu dapat memahami rasa kekhawatiran dan ketidaktentuan. Segalanya bergantung pada 3 jam yang telah ditentukan untuk menguji saudara dalam tiap pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan itu terdapat pada kertas yang berbentuk aneh. Lalu saudara harus tulis, dan menulis yang tepat. Buku Habakuk menuliskan dari hal ujian ilahi pada akhir zaman. Allah ingin agar sistem ujiannya itu dipahami dengan jelas. Nabi haruslah menuliskannya dengan terang agar semua dapat memahaminya. Tidak seorang pun yang dapat menghindari pengadilan. Siapakah yang akan lulus dari pemeriksaan Tuhan? Tidak mengherankan kalau ayat kita pada hari ini menjadi kritis bagi pemikiran perjanjian baru itu. Dibuatnya perbedaan 2 sikap hidup dan terhadap Allah. Orang yang sombong yang meninggikan dirinya akan gagal. Segala usaha yang dituliskannya mengenai dirinya tidak benar. Hatinya tidak tulus. Ia percaya pada dirinya yang tidak memiliki kebenaran. Barang siapa yang hendak dinyatakan Allah adil, haruslah memandang hidupnya berbeda dari Allah. Mereka tetap percaya pada Allah apapun yang terjadi. Mereka mengandalkan Dia. Karena itulah mereka adil dan dinyatakan benar. Sifat ini terdapat pada diri Abraham, sehingga ia disebut bapa orang percaya. Pada waktu diuji, ia tidak jatuh, melainkan tetap percaya pada Allah. Seperti halnya Habakuk, Abraham pun mendapat penglihatan. Penglihatan itu menyingkapkan masa mendatang. Allah memberikan janji-janji yang khusus tentang masa mendatang. Akan ada suatu negeri yang akan diberikan kepada Abraham dan anak cucunya. Allah akan membuatnya suatu bangsa yang besar. Ia percaya pada Tuhan, maka hal itu dihitung menjadi kebenaran baginya. Sambutan Abraham itu menyatakan sifat yang diinginkan Allah terdapat pada diri umat perjanjian itu. Dalam pengenalan kita dengan Allah, kita akan merasakan tuntutan Allah dari kita. Ia meminta pengharapan dan kepercayaan kita, agar dalam sikap yang demikian, Allah akan mendapat kebebasan untuk membenarkan mereka. Pada diri mereka akan terdapat kebenaran oleh iman. Iman adalah tangan oleh mana jiwa kita berpegang pada tawaran rahmat dan anugerah ilahi. Dikutip dari buku Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah iman kami tetap kuat, sehingga kami tetap mempertahankan kebenaran yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.